shining bright like a sunshine, very high like the stars, dancing through without fire. And every day brings such a meaning, every cloud has still for the lighting, as long as you are still. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, di sini nama saya Ade Dwi Listanto. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Geografi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang vlog mitigasi bencana sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Singgi Prihadi di mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu tentang membuat vlog pembelajaran tentang materi ajar di geografi SMA. Nah, yang bakal saya jelaskan pada video ini adalah tentang bagaimana sih mitigasi bencana di sekitar tempat tinggal saya. Untuk video lebih lengkapnya, teman-teman jangan lupa saksikan ya, dan jangan lupa disimak dengan baik agar ilmunya bisa diterapkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dadah teman-teman, silakan selamat menyaksikan. Jadi mitigasi bencana itu adalah, kita ambil dari kata mitigasi. Mitigasi adalah sebuah proses untuk mengurangi dampak. Jadi bagaimana sih kita mengurangi dari dampak dari suatu bencana atau bagaimana yang lainnya gitu. Kemudian yang kata kedua adalah bencana. Jadi banyak sekali definisi bencana ya, saya ambil salah satu saja. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengecam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor alam atau faktor non alam. Jadi bencana ini ada dua, ada faktor alam dan juga ada faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan ataupun kerugian yang lainnya. Jadi bisa disebut itu bencana jika ada faktor yang dirugikan gitu. Selain itu juga bencana juga ada dua faktor yang menyebabkan, yaitu ada faktor alam dan faktor non alam. Jadi kalau ini sih yang saya ambil itu definisi dari BNPB. Jadi kan tadi udah disebutin ya, bencana itu ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor alam dan faktor non alam. Kita bahas dari faktor alam. Yang pertama, faktor bencana alam adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi. Kalau gempa bumi kan akibat pergerakan lempeng ya. Kemudian tsunami juga diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut sehingga air laut naik, kemudian menjadi tsunami gitu. Kemudian yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah aktivitas keluarnya magma dari gunung. Kemudian banjir kan banyak faktor juga. Kemudian kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kebetulan nih yang pengen kakak bahas di sini adalah tanah longsor. Untuk video lebih lengkap tentang tanah longsor, penjelasannya nanti kita bahas setelah ini ya. Teman adik-adik, di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu bentuk yang akan kita jelaskan di mitigasi bencana ini. Salah satunya adalah bencana tanah longsor. Longsor atau yang lebih kita kenal dengan pergerakan massa batuan atau tanah, itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor pendorong, kemudian faktor pemicu. Sebelum saya jelasin apa itu faktor pendorong dan faktor pemicu terjadinya longsor, bisa kita lihat di sini saya ada salah satu contoh pergerakan massa batuan ataupun tanah. Biasa disebut sih kalau di geologi itu disebutnya tanah longsor atau emas lesti. Ini ada contohnya adik-adik. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalau adik-adik pengen tahu kenapa tanah longsor itu bisa terjadi, adik-adik simak terus penjelasan dari kakak ya. Terima kasih. Ya, kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya kakak gak ngasih lihat video proses terjadinya tanah longsor atau contoh beberapa video amatir tanah longsor yang terjadi gitu ya, yang terjadi. Jadi di sini kakak pengen ngasih lihat nih beberapa video yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Jadi video amatir berikut ini bukan video yang kakak ambil langsung, namun video ini kakak ambil dari YouTube gitu, untuk memperlihatkan bagaimana sih proses tanah longsor itu terjadi. Untuk video lagi lengkapnya, mari kita saksikan.
Ini salah satu bentuk penahan longsor, teman-teman. Ini dibuat dari batuan, gunanya untuk menahan apabila terjadi pergeseran tanah. Dulunya di sini pernah terjadi longsor, teman-teman. Ya, teman-teman, selain anchor atau penahan batuan, salah satu bentuk mitigasi dari bencana longsor yaitu dengan membuat terasering, yaitu memanfaatkan sebuah lereng dengan membuat terasering seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi dari bencana longsor. Bisa kita lihat. Jika dijelaskan dalam geografi tanah, jadi terasering ini merupakan lereng makro, yaitu lereng yang sudah dibuat oleh campur tangan manusia. Dan seperti inilah gambarnya. Ya teman-teman, setelah dua contoh mitigasi bencana tanah longsor yang telah saya jelaskan, seperti yang pertama anchor, yaitu menyangga dengan batuan, kemudian yang kedua dengan terasering atau pembuatan lereng makro yang dibuat oleh manusia, kemudian yang ketiga ini yang paling sering, yang paling menurut saya efektif gitu, yaitu tentang apa? Yaitu reboisasi, yaitu penghijauan kembali di lereng-lereng yang sekiranya ada indikasi untuk terjadi tanah longsor gitu teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, lihat penghijauan reboisasi di lereng-lereng itu terjadi di sini, seperti ditanamkan oleh tanaman dari pohon pinus. Gunanya reboisasi itu apa sih? Jadi reboisasi itu dengan adanya tanaman di sekitar lereng-lereng yang terindikasi bakal terjadi tanah longsor, tanaman tersebut berfungsi untuk menyangga agar batuan ataupun material tanah itu tertahan ketika hujan. Jadi sehingga tidak terjadi tanah longsor gitu teman-teman. Terima kasih. Gimana nih setelah ngelihat video salah satu contoh mitigasi bencana di daerah kakak barusan? Ya memang untuk kita lihat saksikan lebih dalam, memang di daerah kakak tidak terlalu separah daerah-daerah yang mengalami tanah longsor di daerah lainnya. Namun perlu diapresiasi karena sudah menerapkan beberapa mitigasi agar tidak terjadi lagi kejadian tanah longsor yang mungkin bakal mengakibatkan dampak negatif berkepanjangan gitu. Sehingga lebih baik kita melakukan mitigasi terlebih dahulu daripada kita harus menerima dampak negatif yang lebih lagi nantinya gitu. Nah, jadi gimana ya setelah kita belajar mitigasi bencana ini, sehingga kita tuh harus lebih sadar gitu bagaimana kita tuh harus mempersiapkan kita dalam mempelajari ilmu geografi itu, kita tuh harus gimana ya, paham dengan bagaimana sih bumi, kita harus mengerti bumi gitu, bagaimana dinamikanya, jangan hanya kita tuh bisa rusak saja gitu, namun kita juga harus bisa menjaganya gitu. Nah, karena jika bumi marah, dalam istilah tanda kutip, seperti kan terjadi bencana alam dan lain-lain, yang rugi kita juga gitu. Nah, bagaimana sih kita mempersiapkan agar mengurangi dampak negatif dari bencana-bencana tersebut, yaitu dengan kita melakukan mitigasi bencana. Nah, dari materi ini semoga adik-adik atau siapapun yang menonton dari video ini, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian, dan menambah wawasan kalian bagaimana tentang kita dapat melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana tanah longsor khususnya, yaitu tanah longsor yang terjadi, yang saya ambil contoh yaitu tanah longsor yang terjadi di wilayah kakak. Nah, akhir kata, kakak mohon maaf apabila kakak mengalami beberapa kesalahan dalam penyampaian kata, karena di sini kita sama-sama belajar. Semoga dari apa yang telah kakak sampaikan, kita semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil ilmu yang didapatkan, dan semoga bencana bisa terus berkurang dan kita juga semakin aman, nyaman, dan tentram hidup di dunia ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.